Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika wajib. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai aplikasi barisan dan deret. Kita akan membahas aplikasi barisan dan deret, yaitu anuitas. Kalian dalam kehidupan sehari-hari pernahkah melihat hal seperti ini? Tentang kredit usaha rakyat Bank BRI yang memberikan tabel angsuran, atau mungkin kalian pernah melihat seperti ini dari Honda. Di sini dari Honda ya, dia memberikan tabel angsuran. Nah, inilah yang akan kita pelajari kali ini. Nilai Rp1.195.000 yang harus diangsur oleh pembeli kendaraan dengan cara kredit. Ini yang disebut sebagai anuitas. Jadi pembeli itu harus membayar Rp1.195.000 selama 18 bulan dengan nilai yang sama, besarnya sekian. Nah, ini yang akan kita pelajari. Inilah yang disebut sebagai anuitas. Jadi, apa itu anuitas? Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dan jumlahnya sama atau tetap. Jadi pembeli kendaraan tadi setiap bulan selama 18 bulan membayar angsuran yang tetap Rp1.195.000. Jangka waktu tertentu itu di sini disebut sebagai periode. Jadi tadi jangka waktunya adalah 18 bulan. Pembayaran secara anuitas dilakukan setiap akhir periode. Periode pembayaran. Nah, ini periode pembayaran. Kalau kendaraan tadi, kredit motor tadi, berarti tiap bulan ya. Atau bisa juga berdasarkan perjanjian, pembayarannya tidak hanya tiap bulan, bisa juga dibuat triwulan. Triwulan itu tiap 3 bulan sekali dia membayar. Atau kuartal, berarti setiap 4 bulan sekali. Semester, berarti setiap 6 bulan sekali dia membayar. Atau setiap tahun, berarti setiap 1 tahun sekali baru dibayar. Jumlah pembayaran anuitas terdiri atas angsuran dan bunga. Jadi yang Rp1.195.000 ini terdiri dari angsuran pokoknya dan sudah ditambah dengan bunga. Jadi kalau kalian hitung Rp1.195.000 dikali 18 itu bukan ini. Selisihnya itu adalah bunganya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai anuitas? Anuitas dilambangkan dengan A besar. Nilai anuitas dari suatu pinjaman dilambangkan dengan M besar, dengan suku bunganya itu I%, dirumuskan dengan seperti ini. Anuitas sama dengan pinjaman dikali bunganya M kali I dibagi 1 dikurangi 1 dikurangi I dipangkatkan min T. Apa itu T? T kecil ya. T kecil itu merupakan banyaknya anuitas. Banyaknya berapa kali dia mengangsur. Kalau tadi anuitasnya berapa kali? 18 kali.
gitu ya. Kemudian bagaimana hubungan antara anuitas, angsuran, bunga, dan sisa pinjaman? Nilai anuitas itu sama pada tiap akhir periodenya. Anuitas terdiri atas ini ya, angsuran dan bunga. Jadi anuitas itu sama dengan angsuran kesekian ditambah bunga kesekian. Angsuran pertama ditambah bunga pertama. Itu anuitas. Nilai yang sama dengan Rp1.195.000 tadi. Ini terdiri dari angsuran kesekian ditambah bunga kesekian. Angsuran tiap kalinya itu berbeda-beda. Ya, tiap kalinya itu berbeda-beda. Nanti bisa kita lihat dari perhitungan di bawahnya. Atau anuitas bisa juga dirumuskan sebagai AI dikali 1 ditambah I dipangkatkan T. Apa itu A? A itu adalah anuitas, AT adalah angsuran ke T, A1 adalah angsuran ke 1, BT adalah bunga ke T. Dan bunga itu memiliki rumus ini. Bunga ke 1 itu sama dengan tadi M. Apa itu M? M adalah pinjamannya ya. Pinjamannya dikali bunganya. Berapa persen bunganya? Kemudian misalkan S1, S2, S3, dan ST berturut-turut adalah sisa pinjaman setelah pembayaran pada akhir periode pertama, kedua, ketiga, sampai ke T. Jadi S1 adalah sisa pinjaman setelah pembayaran pada akhir periode pertama. Sisa pinjaman setelah dibayarkan angsuran yang pertama. S2 berarti sisa pinjaman setelah dibayarkan angsuran yang kedua. ST itu dapat dirumuskan sebagai ST-1 dikurangi AT. Dengan S1-nya, angsuran pertamanya itu sama dengan pinjaman dikurangi angsuran pertama. Sisa angsuran pertama sama dengan pinjaman dikurangi angsuran pertamanya. Besar bunga pada periode T B di sini ya, BT itu adalah ST-1 dikali I. Sehingga dari itu kita dapatkan nilai AT-nya, angsuran ke T-nya adalah A1, angsuran pertama dikali 1 ditambah I dipangkatkan T-1. Atau kita bisa juga menggunakan rumus AT sama dengan AK dikali 1 tambah I dipangkatkan T-K. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Pak Yanto meminjam uang sebesar 8 juta. Apa itu 8 juta? 8 juta di sini adalah M. Ke sebuah koperasi. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas selama 1 tahun dengan pembayaran tiap 2 bulan. Nah, berarti tidak tiap bulan dia membayar, tetapi selama 2 bulan baru dibayar. Nah, selama 1 tahun, panjangnya selama 1 tahun. Berarti berapa kali dia mengangsur? Kalau tiap 2 bulan baru diangsur, berarti 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Koperasi memberikan suku bunga 1%. 1% ini berarti I-nya ya, per 2 bulan. 1% per 2 bulan. Tentukan besarnya anuitas.
tentukan besarnya bunga pada angsuran pertama, tentukan besar angsuran pertama, tentukan besar angsuran keempat. Oke, kita kerjakan. Nah, ini pembayaran dilakukan tiap 2 bulan selama 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Nah, ini berarti banyaknya anuitas, banyaknya angsuran, berapa kali dia mengangsur, itu 12 dibagi 2. Berarti sama dengan 6. Yang pertama, kita akan mencari besarnya anuitas. Besarnya anuitas, kita memiliki rumus ini. M-nya diganti 8 juta, I-nya diganti 1%. 1% itu bisa disebut sebagai 0,01. 1 dikurangi 1 ditambah 0,01 dipangkatkan min 6. T-nya tadi min 6. T-nya tadi 6 ya. Ini ada rumusnya min, berarti menjadi min 6. Nah, ini dari mana ini? 1,01 dipangkatkan min 6 ketemunya sekian. Nah, bisa kalian pakai kalkulator ya. Hasilnya 0,920. 1 dikurangi 0,920 adalah ini. Jadi mengerjakan ini bisa menggunakan kalkulator atau Excel, boleh. Nanti kalian kerjakan menggunakan Excel juga diperbolehkan. Sehingga A-nya adalah 80 juta. Ini nolnya kurang. Oh ya udah betul. 80.000 ya dibagi 0,058 adalah 1.379.310,345. Di sini kesepakatannya kita menggunakan 3 angka di belakang koma. Nah, apa itu 1.379.310 rupiah? Itu adalah besarnya anuitas. Berarti dia harus mengangsur setiap 2 bulan sekali sebesar 1.379.310 rupiah. Nah, ini kalau di tabel ini tadi, nah, letaknya di sini. 1 juta sekian tadi letaknya di sini. Itu namanya anuitas yang harus dibayar dia tiap periode tertentu. Di situ periodenya 2 bulan. Berarti setiap 2 bulan dia harus membayar sekian. Kemudian yang kedua, kita mau mencari besar bunga pada angsuran pertama. Besar bunga pada angsuran pertama itu memiliki rumus pinjaman dikalikan I. Nah, pinjamannya adalah 80 juta dikalikan I, berarti 80.000. Jadi besarnya bunga pada angsuran pertamanya adalah 80.000. Sehingga untuk mencari besarnya angsuran pertama, yang namanya angsuran pertama itu adalah anuitas dikurangi bunga yang pertama. Anuitasnya tadi sudah kita cari, bunganya juga 80.000 sudah kita cari, maka angsuran pertamanya sekian. Itu ya. Kemudian disuruh mencari besar angsuran keempat. Besar angsuran keempat itu berarti A4 sama dengan, kita gunakan rumus ini, A1 kali 1 ditambah I dipangkatkan 4 dikurangi 1. A1 nya berarti angsuran pertamanya ini dikalikan 1 ditambah 0,01 dipangkatkan 3. Maka ketemu besar angsuran keempatnya adalah sekian. Contoh 2.
Pinjaman sebesar 1.500.000 akan diangsur dengan anuitas 4 bulanan selama 1 tahun. 4 bulanan selama 1 tahun. Berarti T-nya berapa ini? 12 bulan dibagi 4 bulan. Berarti T-nya ada 3. Jika suku bunga yang ditetapkan 4% per 4 bulan, siapa ini 4%? 4% adalah I. Susunlah tabel rencana pelunasannya. Nah, untuk menyusun tabel rencana pelunasan, kita perlu memakai langkah-langkah ini. Langkah yang pertama adalah kita tetap harus menentukan besarnya anuitas. Besarnya anuitas karena kita tahu M-nya 1.500.000, I-nya 0,04, maka dengan T yang sama dengan 3, 12 dibagi 4 ya, maka besarnya anuitas adalah menggunakan rumus ini, dicari, ketemu sekian, anuitasnya sekian. Kemudian kita langkah yang kedua adalah tentukan bunga pada angsuran pertama. Bunga angsuran pertamanya memiliki rumus sekian. M kali I ya, 1.500.000 dikalikan 0,04. Ketemu 60.000. Setelah ketemu anuitas dan bunga yang pertama, maka kita bisa menentukan besar angsuran yang pertama. Besar angsuran yang pertama itu berarti anuitas dikurangi bunganya. Tinggal sekian. Nah, ini adalah besar angsuran yang pertama. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan besar angsuran yang kedua. Untuk menentukan besar angsuran yang kedua, maka kita harus menghitung dahulu sisa pinjaman setelah angsuran yang pertama. Sisa pinjamannya adalah berarti pinjaman dikurangi angsuran yang pertama. 1.500.000 dikurangi angsuran yang pertama tadi, ketemu 480.522 rupiah. Maka sisa pinjaman ini kita gunakan untuk mencari bunga pada angsuran yang kedua. Berarti sisa pinjamannya dikalikan bunganya 0,04. Nah, ini bunganya berarti 40.779 rupiah. Bunga yang kedua ini untuk apa dicari? Untuk mencari besar angsuran yang kedua. Besar angsuran yang kedua adalah anuitasnya dikurangi bunga yang kedua. Maka diperoleh besar angsuran yang kedua sebesar sekian. Gitu ya. Ini angsuran yang kedua ya. Kemudian langkah berikutnya, langkah keempat. Nah, ini belum diganti, yaitu menentukan besarnya angsuran yang ketiga. Akhir 4 bulan ketiga. Besar bunga angsuran pertamanya, besar bunga ini ya, ini salah ini.
saya hapus dulu. Nah, harusnya ini. Langkah yang keempat yaitu menentukan besar angsuran ketiga, yaitu akhir 4 bulan yang ketiga, dengan cara sisa pinjaman setelah angsuran yang kedua tadi. Angsuran keduanya sekian ya, berarti sisa pinjamannya adalah M dikurangi angsuran yang kedua. Tadi sisa pinjamannya yang kedua kan 1019 ini ya. Nah, ini sisanya dikurangi A2. A2-nya ini. Dapatkan ini. Nah, besar bunga angsuran yang ketiga berarti nilainya sisa angsuran yang kedua dikalikan 0,04. Nah, ketemu 20.000. Bunganya 20.789. Sehingga besar angsuran yang ketiga adalah A3 sama dengan A dikurangi B3. Nah, ini adalah sisa pinjaman setelah angsuran ketiganya sekian. Angsuran ketiganya sekian. Sisa pinjaman setelah angsuran ketiga berarti S2 tadi dikurangi angsuran ketiga, 0. Kalau dibuat tabel rencana pelunasan, yang kita butuhkan angsuran ke N, besar pinjaman, besar bunga, besar angsuran, sisa pinjaman. Nah, ini saya praktekkan di sini. Yang harus dicari secara manual terlebih dahulu adalah anuitasnya. Anuitas ya. Kemudian suku bunga sudah diketahui 0,04 atau 4% tadi ya. Untuk angsuran yang pertama, besar pinjamannya 1.500.000. Ini kita kerjakan di Excel ya. Besar bunganya berarti dapat dihitung dengan cara sama dengan besar pinjaman, ini diklik, dikali besar suku bunga, di enter. Nah, maka ini adalah besar bunganya dengan 3 angka di belakang koma. Ini berarti desimal ya. Nah, besar angsuran berarti besar anuitas dikurangi bunga. Itu ya. Sisa pinjaman berarti besar pinjaman yang pertama dikurangi besar angsuran yang pertama. Nah, berarti pada angsuran yang kedua ini nanti besar pinjamannya sebesar ini. Besar bunganya berarti dapat kita hitung dengan cara besar pinjaman dikalikan suku bunga. Dan besar angsuran berarti dapat dihitung dengan cara anuitas dikurangi besar bunga. Sisa pinjamannya dapat kita hitung dengan cara besar pinjaman awal dikurangi besar angsuran yang kedua. Nah, pada angsuran ketiga besar pinjamannya tinggal sekian. Besar bunganya dapat kita hitung dengan cara besar pinjaman, sisa pinjaman dikalikan suku bunga.
besar angsuran berarti sama dengan anuitas dikurangi besar bunganya. Nah, maka sisa pinjamannya adalah besar pinjaman ini dikurangi ini. Nah, tinggal 0. Nah, jadi sisa pinjaman pada angsuran ketiga adalah sudah lunas. Paham ya? Lebih enak kalau kita dibantu dengan Excel. Tapi untuk anuitasnya kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian ini ada kuis. Kuis ini ada 3 soal. 3 soal ini untuk mengerjakan tugas. Jadi antara kuis dan tugas itu saling berhubungan. Bu Nuri meminjam uang sebesar 20 juta dengan suku bunga sekian per bulan selama 1 tahun. Nilai anuitas dari pinjaman tersebut adalah, berarti kita gunakan rumus anuitas. Nah, pakai yang ini ya. Pakai ini. Maka kita peroleh nilai anuitas. Kemudian besar bunga pada angsuran pertama adalah angsuran pertama yang diminta bunganya. Berarti pinjaman dikalikan suku bunga. Nah, berarti dari nomor 1 kita tahu anuitasnya, nomor 2 kita tahu bunganya. Berarti kita bisa menghitung yang nomor 3, yaitu besarnya angsuran yang pertama. Ya, berarti hasilnya dari nomor 1 dikurangi hasilnya dari nomor 2. Nah, tugasnya adalah buat tabel rencana pelunasan pinjaman. Boleh dilakukan di Excel seperti tadi ya. Nah, dengan bantuan nomor 1 tentunya, nomor 2 juga membantu, dan nomor 3 juga membantu. Nah, oke. Sampai berapa kali nih pinjamannya diangsur? Nah, ini per bulan selama 1 tahun, berarti sampai 12 kali. Angsuran ke-1, ke-2, ke-3 sampai angsuran ke-12. Gitu ya. Kuncinya adalah sisa pinjaman terakhirnya harus mendekati 0. Dibuat 3 angka di belakang koma. Gitu ya. Oke, nanti hasilnya ini boleh di Excel, boleh di kertas biasa. Silahkan dikerjakan dan diupload seperti biasa. Oke. Tugas ini ada kata kuncinya. Silahkan nanti ditambahi, dikasih kode. Kodenya adalah Senin. Senin. Nah, kodenya Senin ya. Huruf besar semua. Kalau ada huruf kecilnya berarti tidak melihat YouTube saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.